Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah bilangan. Oke, welcome to YouCan. Kita belajar yuk. Nah, langkah pembelajaran pada video kali ini yang paling utama kalian harus berdoa. Lalu kalian mengisi link presensi kehadiran di forum Google Classroom. Kemudian jangan lupa siapkan alat tulis dan buku catatan, lalu simak baik-baik video pembelajaran ini. Oke, tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulat, kemudian menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifatnya, kemudian ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan pada bilangan bulat, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, yaitu yang arahnya ke kiri dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian terdiri dari bilangan asli atau bilangan bulat positif, yaitu sebelah kanannya 0, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan 0 itu sendiri. Nah, yang namanya bilangan asli atau bilangan bulat positif itu dapat terbagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, masing-masing dari jenis bilangan ini kalian bisa cari pengertiannya, kalian gali lagi informasinya, apa yang dimaksud dengan bilangan-bilangan tersebut. Sedangkan bilangan 0 dan bilangan asli dapat membentuk bilangan yang disebut dengan bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk mengurutkan bilangan bulat pada garis bilangan, jika semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka semakin besar nilainya. Sebaliknya, semakin ke kiri suatu bilangan, maka semakin kecil nilainya. Contohnya, urutkan bilangan bulat berikut mulai dari bilangan terkecil sampai terbesar, ada negatif 3, 0, negatif 5, 4, 5, dan negatif 1. Oke, kita jawab berdasarkan garis bilangan, letak negatif 5 itu paling kiri dan letak positif 5 itu paling kanan. Jadi yang paling kecil adalah negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 4, dan 5 itu sendiri. Oke, untuk membandingkan bilangan bulat, ini perlu kalian kenali dulu tanda lebih dari, tanda kurang dari, tanda lebih dari sama dengan, tanda kurang dari sama dengan, dan bisa kalian baca sendiri di slide-nya. Kemudian contohnya, benar atau salah pernyataan berikut yang A, min 3 kurang dari 4, B, 0 kurang dari min 2, C, min 1 kurang dari 1. Jawab, tentu yang A benar, yang B salah, dan yang C benar. Nah, kemudian kalian harus ingat yang namanya bilangan positif itu selalu lebih besar dari bilangan negatif. Kita masuk ke yang namanya penjumlahan dan sifatnya. Jika A ditambah negatif B akan sama dengan A dikurang B. Contohnya, 3 ditambah dengan negatif 5 akan sama dengan 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Berikut yang namanya sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Ada komutatif, asosiatif, tertutup, ada unsur identitas, dan ada penjumlahan dengan inverse-nya. Untuk sifat-sifatnya ini, Ibu minta kalian menggali lagi informasinya, kalian telaah lagi apa yang dimaksud dengan sifat-sifat tersebut dengan mengambil contoh beberapa bilangan bulat yang menjadi A maupun yang menjadi B-nya.
penjumlahan, ternyata pengurangan juga memiliki sifat-sifat. Nah, kalian bisa lihat di sini, jika 3 dikurang 5 akan sama dengan 3 ditambah dengan negatif 5, sama dengan negatif 2. Nah, berarti yang namanya pengurangan itu merupakan lawan atau inverse dari penjumlahan. Untuk sifatnya, nanti kalian bisa telaah lagi, kalian baca lagi bukunya yang sudah dibagikan, kalian pelajari lagi lebih lanjutnya biar lebih paham. Oke, kita masuk ke perkalian dan sifat-sifatnya. Nah, ada sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Yang dimaksud dengan tertutup, misalnya nih kita ambil nilai A dan nilai B itu bilangan bulat. Nanti hasilnya yaitu si nilai C itu juga bilangan bulat juga. Misalnya 2 kali 3 akan sama dengan 6. Nah, semuanya itu kan bilangan bulat gitu. Itu yang dimaksud dengan sifat tertutup. Sifat yang kedua komutatif, sifat yang ketiga asosiatif, sifat yang keempat distributif perkalian terhadap penjumlahan, sifat kelima sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, dan sifat yang keenam adalah unsur identitas. Nah, mengenai sifat-sifat ini Ibu minta kalian juga menggali informasi secara mandiri dari buku kalian rangkum, kalian catat sebaik mungkin agar kalian lebih paham tentang sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Selanjutnya materi pembagian. Yang namanya pembagian ini adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Jika A dibagi dengan B menghasilkan C, maka ketika B dikali C sama dengan A. Contoh, 8 dibagi 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. Untuk operasi hitung campuran pada bilangan bulat, yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dilakukan atau dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Lalu, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini ada contoh. Tentukan nilai dari operasi hitung berikut. 45 ditambah 56 dikali 48 dikurang 216 dibagi 9. Kita jawab soalnya. Kita kerjakan dulu yang namanya perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian lebih kurang dari pengurangan dan penjumlahan. Maka kita buat kurung nih. Yang 56 dikali 48 dan 216 dibagi dengan 9. 45 kita turunkan akan menghasilkan 45 ditambah dengan 2688 yang merupakan hasil dari 56 kali 48, lalu kita kurangkan dengan 24 yang merupakan hasil dari 216 dibagi 9. Kemudian kita tambahkan, kita kurangkan sesuai urutannya dari kiri ke kanan, lalu ketemulah hasilnya. Itu 2709. Nah, ini ada soal dan pembahasan. Yang nomor 1 itu adalah tentukan hasil dari negatif 11 ditambah dengan negatif 9. Yang hasilnya adalah negatif 11 dikurang dengan negatif 9 yaitu negatif 20. Lalu untuk soal yang nomor 2, ini ada soal operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini kita kerjakan sesuai dengan urutan yang tadi jadi acuan. Perkalian dan pembagian lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Silakan kalian simak, kalian amati, coba kita kasih kurung yang di perkalian dan pembagian supaya lebih jelas. Nah, di situ Ibu tandai dengan warna kuning untuk perkalian dan pembagian agar kalian lebih memahaminya. Coba kalian telah sendiri ya. Untuk soal nomor 3, ini ada pertanyaan sebagai berikut. Suhu mula-mula suatu ruangan adalah 25 derajat Celcius. Suhu ruangan tersebut akan digunakan untuk menyimpan ikan, sehingga suhunya turun menjadi negatif 3 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah, besar perubahan suhu pada ruangan tersebut. Lalu kita jawab, perubahan suhu pada ruangan tersebut adalah 25 derajat Celcius. Kita kurangkan, karena diturunkan maka kita kurangkan dengan negatif 3. Mengikuti sifat pengurangan maka akan menghasilkan
25 ditambah 3 yaitu 28 derajat Celcius. Kita masuk ke soal nomor 4. Pertanyaannya adalah seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu akan melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Pertanyaannya adalah berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Kita jawab. Kita lihat gambarnya. Ini pertama, lumba-lumba itu ada di kedalaman 8 meter, berarti di bawah permukaan laut. Berarti kalau di bawah itu artinya negatif 8 meter, karena di bawah permukaan laut ibaratnya permukaan laut itu adalah 0. Lalu ketika lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut, berarti bernilai positif 20 meter. Untuk menghitung total ketinggian lompatan, maka tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal, berarti 20 dikurang dengan negatif 8, maka akan menghasilkan 20 ditambah 8 yaitu 28 meter. Masuk ke soal nomor 5. Pada suatu ujian penerimaan siswa baru, ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang bernilai benar mendapat nilai 5. Jika salah, maka mendapat nilai negatif 3, dan jika tidak dijawab akan mendapat negatif 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya benar 30 soal. Pertanyaannya, berapa nilai yang Anissa peroleh? Kita bahas, kita jawab. Tadi yang benar itu berarti 30 soal, berarti kita kalikan dengan pedoman penilaiannya yaitu mendapat nilai 5. Berarti 30 kali 5 menghasilkan 150. Kemudian untuk soal yang salah berarti 36 soal itu yang dijawab. Nah, ternyata 30 benar, berarti kita kurangi 36 dikurangi 30 akan menghasilkan 6. Nah, 6 tadi yang menjawab soal salah yaitu 6 tadi kita kalikan dengan pedoman penilaiannya yaitu dikalikan dengan negatif 3, maka menghasilkan negatif 18. Lalu karena soalnya ada 40 terus dijawabnya 36, berarti ada soal yang nggak dijawab nih, yaitu 40 dikurang 36, yaitu 4 soal tidak dijawab. Untuk 4 soal yang tidak dijawab ini kita kalikan dengan pedoman penilaiannya yaitu dikalikan dengan negatif 1, maka menghasilkan negatif 4. Kemudian kita jumlahkan nilainya mulai dari 150 ditambah negatif 18 ditambah negatif 4 yaitu 128. Itu adalah nilai yang diperoleh oleh Anissa dalam menjawab soal tes tersebut. Oke, itulah materi contoh dan pembahasan soal yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ini ada tugas 1, kalian harus mencatat video pembelajaran ini di buku catatan kalian. Kalian foto, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Catatan buat kalian, lengkapi catatannya atau rangkumannya dengan pengertian dari jenis-jenis bilangan. Oke, sumber belajar dari pembelajaran ini adalah dari berbagai blog di internet. Ada Ruang Guru, ada Math for Junior, ada ajarhitung.com, kemudian belajar soal matematika, kemudian ada dari buku siswa SMP MTS kelas 7 dan buku Erlangga. Nah, Oke, terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran ini. Selamat belajar, good luck buat kalian yang belajar dari rumah atau daring dalam jaringan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi maupun pembahasan soal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.